satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Shalom. Horas madihita salutna. Seluruh pendeta dan Majelis HKBP Jalan Letnan Jenderal Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah kita masing-masing saat ini. Pada ibadah minggu ini, gereja kita juga merayakan puncak pesta Gotilon HKBP Suprapto sebagai wujud rasa syukur Majelis dan Jemaat HKBP Jalan Letnan Jenderal Suprapto atas berkat dan kasih setia Tuhan kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, ya Allahku, hatiku sungguh. Di
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berfirmanlah Tuhan Allah, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber berkat dan karunia yang melimpah. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami supaya kami jauh dari kelaparan. Karena itu kami berkumpul di tempat ini menyampaikan terima kasih kami kepadamu. Dari tangan-Mu lah kami menerima segala yang baik dan yang berguna bagi tubuh dan jiwa kami. Dan karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Terimalah ucapan syukur kami. Berilah Roh Kudus kepada kami, supaya kami mengenal segala yang baik, yang dari Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel bagi kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat 6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Air sungaiku curahkan sabda Tuhan Allahku, agar tubuh karena basah tanah tandus berteduh, padang melangkah rapuh, dan kujadikan tebu. Matang aitu seononku ninade batang tai, iringkan warna bahenangku amunamahe kami parhor sira sasude ingkon nabepon lake. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta jemaat pada ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sebagai berikut. Warta pertama, pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah Junardo Jimri Washington Gultom. Alamat Jalan Kampung Beting Remaja Koja, Jakarta Utara. Anggota Jemaat HKBP Semper, Resort Semper. Putra Bapak Dahlan Torhis Parsoran Gultom. Ibu Tirada Boru Sinambela dengan tunangannya Rotua Aprianti Lasmaria Boru Pasaribu. Alamat Jalan Bendungan Jago Gang Sakura 3, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Bilher Pasaribu almarhum, Ibu Nemi Boru Siahaan. Pemberkatan nikah Sabtu 7 November 2020 pukul 10 WIB di HKBP Semper, Resort Semper. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Niko Giovanni Manurung.
alamat Jalan Cempaka Putih Barat 25, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Biston Manurung, Ibu Hotma Boru Hutajulu dengan tunangannya Tolu Mawar Yolanda Boru Simbolon, alamat Gang Haji Muhirin, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Situa Dr. Andus Mujur Simbolon, Ibu Surti Boru Limbong. Pemberkatan nikah Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 11 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Rabu 28 Oktober 2020 pukul 10 di Konsistori lantai 2. Baptisan Kudus pada kebaktian Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 10 WIB yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto. Untuk itu, kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis, dapat meminta formulir kepada sintua daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 pukul 4 WIB di Konsistori Gereja. Dan seluruh para orang tua, suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab, kidung jemaat, dan atau Bibel buku ende. Ketiga, program pembinaan CD kelas khusus. Dengan ini diinformasikan bahwa majelis gereja kita akan membuka kesempatan kepada warga jemaat untuk mengikuti program pembinaan CD kelas khusus tahun 2020-2021. Program pembinaan CD kelas khusus ini ditujukan kepada warga jemaat yang memenuhi kriteria seperti yang tercatat dalam buku Warta Jemaat kita minggu ini. Formulir pendaftaran untuk pembinaan CD khusus dapat diterima dari kantor sekretariat gereja kita. Masa pendaftaran akan dibuka sejak hari Minggu tanggal 25 sampai 31 Oktober 2020. Demikian diinformasikan. Keempat, buku ibadah Renungan Harian Pelita edisi November-Desember 2020. Dengan ini diinformasikan bahwa buku ibadah harian Pelita edisi November-Desember 2020 telah terbit dan telah didistribusikan melalui sintua daerah. Buku ibadah Pelita diberikan kepada masing-masing keluarga sebanyak 1 eksemplar. Namun demikian, bagi jemaat yang membutuhkan lebih dari 1 eksemplar untuk digunakan dalam ibadah keluarga, dapat memintanya kepada sintua daerahnya untuk diteruskan ke kantor sekretariat gereja. Untuk pembangunan penerbitan buku ibadah harian Pelita melalui warta ini, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengisi amplop yang terdapat di dalam buku ibadah tersebut dan dapat menyerahkannya langsung melalui kantong persembahan sintua daerah atau langsung kepada sekretariat gereja. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Hallelujah, hallelujah.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis diambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Mari kita ikuti dalam hati. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di sini terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timbang, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis. Dalam memasuki dan menjalani minggu ini, kita akan dikuatkan dan diarahkan firman Tuhan dengan tema Yesus adalah air kehidupan. Kita tahu air adalah kebutuhan pokok manusia di dunia ini. Tidak hanya bagi manusia, air juga merupakan kebutuhan penting bagi ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Tanpa air, semua makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup alias mati. Tak terkecuali manusia yang sebagian besar tubuhnya terdiri dari air, sekitar 3/4 atau 73%. Karena itu mungkinkah manusia bertahan hidup jika tanpa air? Jawabnya tidak. Karena itu potensi air adalah pemberi kehidupan bagi semua makhluk. Itu sebabnya air bukan hanya sekedar pelepas dahaga, tetapi juga untuk keperluan hidup sehari-hari. Misalnya untuk mandi, untuk memasak, bahkan mencuci. Dan bidang kehidupan lainnya pun memerlukan air. Misalnya untuk pertanian, perindustrian,
pembangkit tenaga listrik, alat transportasi, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan air adalah mutlak adanya. Tapi saudara-saudara terkasih, di minggu ini kita akan membahas teks Yohanes 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Yaitu mengisahkan perempuan Samaria yang haus, sehingga ia meminta air dari Yesus supaya tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sumur untuk menimba air. Saudara yang terkasih, saat melintasi daerah Samaria, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan setempat yang hendak menimba air. Terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan itu di dekat sumur Yakub. Berbicara tentang sumur adalah sangat identik dengan mata air. Karena dari sumur tersebut orang bisa mendapatkan air bersih untuk segala kebutuhannya. Tapi untuk mendapatkan air dari sumur itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang diperlukan untuk mendapatkan air tersebut harus ada tali dan ember untuk menimba air dari dalam sumur itu. Artinya, untuk mendapatkan air dari sumur itu diperlukan usaha yang lebih keras lagi. Itulah cara yang ditempuh untuk mendapatkan air. Walaupun kita tahu bahwa air yang berasal dari sumur sampai kapanpun tidak akan pernah memberikan kepuasan. Yang pasti haus dan haus lagi. Itu sebabnya dalam Yohanes 4 ayat 13 dalam nats kita dikatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Saudara-saudara terkasih, kita harus tahu bahwa rasa haus merupakan sinyal fisiologis bahwa tubuh membutuhkan air, sehingga apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan dehidrasi, yaitu kehilangan cairan tubuh yang berlebihan. Dan bila tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan bertahan. Demikian pula kehausan spiritual atau rohani. Kehausan spiritual akan menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani, kekosongan batin, perasaan gelisah, dan jauh dari damai sejahtera. Karena itu, di tengah-tengah situasi umat yang sedang kehausan itu, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara-saudara terkasih, jika kita perhatikan dalam kehidupan kita saat ini, begitu banyak orang yang merasa haus. Haus untuk memiliki tanda kutip. Karena itu tidak mengherankan jikalau banyak orang menghalalkan berbagai cara untuk memiliki lebih banyak. Namun setelah memiliki lebih banyak, ternyata mereka tetap haus. Seperti orang yang minum air laut. Rasa haus tersebut tidak dapat dihilangkan. Tapi apa yang menyebabkan rasa haus itu tidak hilang? Jawabnya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu inilah yang telah menipu kita, sehingga kita tidak mampu mengalami dan memaknai hidup yang sesungguhnya. Dan sumber hawa nafsu itu adalah kuasa dosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata
dalam Yohanes 4 ayat 14b. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, dalam Kristus tersedia mata air yang tidak pernah kering, dan itu memuaskan dahaga. Jika demikian, mengapa kita selaku orang percaya kepada Yesus masih sering merasa haus secara rohani? Jawabnya, karena kita masih melekat dengan dosa dan keinginan duniawi, sehingga kita cenderung memuliakan diri sendiri dan kuasa dunia melalui semua harta milik kita, yaitu kekayaan, status, kepandaian, keahlian, dan kenikmatan. Dan kita sering melekat erat dengan semua yang ada pada kita dan tidak melekat erat dengan Kristus, Sang air hidup itu. Itu sebabnya kita sering bersungut-sungut. Kita sering manarita saha tuna merbada songon bangsa Israel. Karena itu saudara-saudara terkasih, bagaimanakah cara kita memperoleh air hidup itu? Songot dia duhita, asa dapot ta air hangoluani. Pertanyaan ini sangat penting bagi kita, supaya kita benar-benar dipuaskan dari rasa haus kita. Yang pertama, kita harus membangun hubungan yang baik dan tidak terputus dengan sumber air hidup itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang mengenal Kristus sebagai sumber air kehidupan itu, melalui ibadah kita, melalui doa kita, bahkan melalui nyanyian kita. Ingat, jika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti mata air yang kering. Itu yang dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 17. Karena itu, kita harus berusaha membina hubungan kita dengan Tuhan, walaupun banyak hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Misalnya, ketika kita mendengar saudara kita, mendengar keluarga kita yang meninggal akibat COVID-19. Begitu juga yang terpapar virus corona. Bahkan sakit penyakit yang kita derita, sakit penyakit orang yang kita kasihi, orang tua kita, anak-anak kita, hingga sampai saat ini tak kunjung sembuh. Begitu juga akan anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan, padahal sudah menyelesaikan kuliahnya. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh, bahkan pergumulan akan keuangan keluarga. Terlebih di pasca pandemi COVID-19 ini, banyak orang saat ini yang merasa disingkirkan atau dipasiding akadonganna. Mungkin karena dia terinfeksi COVID-19. Banyak juga orang menjauh dari dirinya karena dia tenaga medis di masa COVID-19. Atau mungkin menjadi miskin karena korban PHK, mago pacarianna. Jika saat ini kita merasakan kegersangan, jika saat ini kita merasakan kekeringan dan haus akan pemulihan dan pertolongan Tuhan, jika kita ingin dipuaskan dari rasa haus kita akan kehidupan ini, mari datanglah kepada Yesus, sumber air kehidupan itu. Ingat, pertolongan Tuhan
tidak pernah terlambat. Hal itu boleh kita lihat dalam nats ini, bahwasanya dang perempuan ini narotu Yesus. Bukan perempuan itu yang datang kepada Yesus. Alai Yesus do naro mendapatkan perempuan Samaria ini. Lao mangalehon aik na mangolu rodi saliling-lilingna. Karena Yesus tahu apa yang dihadapi perempuan Samaria itu dalam setiap pergumulannya. Itulah kebaikan Tuhan. Dan dia juga Tuhan yang akan datang menjumpai kita untuk menawarkan air hidup keselamatan kita. Karena itu berikanlah waktumu, berikanlah telingamu, berikan hatimu, berikan rumahmu, berikan ruang kerjamu. Sambutlah Yesus datang dalam hidupmu untuk memuaskan dan melegakan rasa hausmu. Saudara-saudara terkasih, yang kedua, bagaimanakah cara kita untuk memperoleh air hidup itu? Jawabnya, kita harus meminum air kehidupan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Kita harus tahu bahwa jika kita mau meminum air kehidupan itu, maka ada janji Tuhan berlimpah dengan hal-hal yang kekal, yang terus-menerus tidak berkesudahan. Salah satunya janji Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria adalah memberikan air kehidupan. Yesus tidak menawarkan air sumur biasa, tetapi air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan air ini tersedia bagi siapa saja yang haus dan yang menyambutnya dengan iman. Boleh kita bandingkan dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air ini bakal memuaskan dahaga yang lebih dalam. Dahaga akan persekutuan dengan Allah yang tidak dibatasi oleh tempat, tetapi mengalir di dalam roh dan kebenaran. Tapi saudara-saudara terkasih, jika kita perhatikan, begitu banyak orang saat ini sudah seperti perempuan Samaria yang senantiasa haus dan haus. Dipasuda dotikina, rohana dohosudi gogona, laho mangalului nadi portibion. Karena dia berpikir bahwa semuanya itu mampu memuaskan rasa hausnya. Tapi menurut pengakuan banyak orang yang sudah menyadari akan hal itu, ternyata semuanya itu justru membuat mereka semakin haus. Satokido songon ndasobu uas nadibain. Alai satokinai umuas mamuse, lebih haus lagi. Itu sebabnya orang yang sudah menyadari kebodohannya, dia akan memutuskan untuk berhenti mencari dan mencari, karena dia tidak tahu apa yang dia cari. Karena ketika dia mendapatkannya, dia tidak pernah, bahkan dia tidak punya waktu untuk menikmati apa yang dia cari. Karena dia selalu haus untuk mencari dan mencari lagi. Itu sebabnya dia memutuskan untuk berhenti mencari dan memulai untuk menikmati dengan ucapan syukur dan rasa cukup. Ternyata disitulah kebahagiaan. Tapi bagaimanakah
supaya kita dapat melakukannya? Jawabnya, kita diingatkan untuk mau datang kepada Yesus, sumber air kehidupan itu, dengan mau meminum air kehidupan yang diberikannya. Maka kita tidak akan haus lagi, tapi kita akan dipuaskan dan beroleh kelegaan. Bahkan air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar. Karena itu, mari senantiasa mempercayai Tuhan Yesus, sumber air kehidupan itu. Ketika itulah kita memperoleh kebahagiaan sejati. Jalana pasti dang mauas behita. Itu yang dikatakan dalam ayat 14a. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena itu, mari terimalah Kristus. Mendekatlah kepada Dia, sumber air kehidupan itu. Dia akan menuntun kita ke mata air kehidupan itu. Maka kita akan mendapatkan kehidupan. Dan kita juga dipanggil untuk mengalirkan kehidupan itu kepada banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita melakukan pesta Gotilon. Pesta Gotilon merupakan kesempatan yang baik bagi setiap warga jemaat untuk menyatakan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Dalam tradisi Batak, silua atau persembahan dilakukan dengan menganut falsafah hidup, lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya bagi orang Batak dulu sangat terpelihara budaya marsiada pari, saling membantu tanpa harus menerima imbalan atau upah. Tuhan telah memberikan hari atau waktu bagi kita. Tuhan telah memberikan matahari, hujan dan segalanya untuk menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan juga memberikan kemampuan atau talenta bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya. Walaupun pada akhirnya Tuhanlah yang menjadikannya. Karena itu marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan yang baik dengan memberikan silua atau persembahan kita tanpa dengan sungut-sungut. Tapi mari kita berikan dengan penuh sukacita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan berikanlah yang terbaik serta yang paling berharga kepada Tuhan. Seperti pada nyanyian terakhir dalam ibadah kita, ibadah minggu. Di situ dikatakan, Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Untuk itu, mari memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, bahkan sebagai sumber air kehidupan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Di mana Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Yesus adalah air kehidupan dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan mendekatkan diri kami kepadamu. Karena dalam kehidupan kami ini, kami sering merasakan kehausan. Kehausan akan pemulihan yang daripada Tuhan.
akibat dari segala penderitaan pergumulan yang kami hadapi. Terlebih pandemi COVID-19. Begitu banyak Tuhan yang kami hadapi. Banyak di antara saudara-saudara kami, keluarga kami yang terpapar akibat COVID-19. Bahkan yang meninggal tiba-tiba karena akibat COVID-19. Bahkan banyak Tuhan di antara kami yang menghadapi sakit penyakit yang tak kunjung sembuh sampai saat ini. Sakit penyakit dari orang tua kami, anak-anak kami. Kami datang ke hadapan Tuhan. Dari kehausan kami akan pemulihan daripada Tuhan. Kami menghadapkan wajah kami. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi yang menghadapi sakit penyakit saat ini. Engkau Tuhan yang menolong saudara-saudara kami yang menghadapi penderitaan akibat COVID-19, yang di PHK dari pekerjaannya, bahkan usaha atau perusahaan yang dia bentuk hancur begitu saja. Kami mohon pertolongan Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah sumber air kehidupan itu. Berlangkah Tuhan yang melegakan kehausan mereka akan pemulihan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Berlah setiap kami, memberikan hati kami, waktu kami untuk Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber air kehidupan bagi kami. Walaupun sampai saat ini kami masih berada di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah. Berlangkah Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Bapa di sorga, kalau saat ini Tuhan, gereja-Mu HKBP Jalan Ledjen Suprapto mengadakan pesta Gotilon. Berlangkah Tuhan yang senantiasa memanggil kami. Bahkan firman-Mu telah menggugah hati kami. Jika kami melakukan pesta Gotilon, itu satu kesempatan bagi kami untuk memberikan ucapan syukur kami. Karena banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Berlah kami memberikan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Jangan biarkan kami memberikan dengan rasa sungut-sungut atau terpaksa. Tapi biarlah kami dengan sukacita memberikannya itu untuk Tuhan melalui gereja-Mu. Ajar Tuhan semua parhalado, para majelis untuk memakai semua persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Jalan Ledjen Suprapto, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil sampai yang sudah lansia. Berlangkah Tuhan menumbuhkan pengharapan itu dalam kehidupan kami. Kami mengharapkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengharapkan Tuhan supaya Tuhan yang menolong semua yang berkompeten untuk mencari antivirus COVID. Belah semuanya itu Tuhan boleh hilang dari tengah-tengah kehidupan kami melalui antivirus itu. Supaya setiap kami boleh Tuhan melakukan berbagai aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Bahkan aktivitas di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati juga Tuhan pemerintah kami, bangsa kami. Supaya Engkau Tuhan memulihkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi saat ini. Berlah damai daripada Tuhan tetap tinggal diam di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya, bahkan yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang memulihkan mereka melalui pengobatan yang mereka terima. Engkau berkati semua pengobatan itu. Engkau berkati obat, makanan, minuman, bahkan keluarga yang mengurus mereka. Supaya mereka Tuhan mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini
diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan dewaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian dan kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, dan di pekarangan. Kami bergembira memberikan sebagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah, dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang berkekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami,
Karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup kami, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan dunia ini, tetapi bimbinglah kami, supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur, dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang, dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam hidup yang kekal, yang Tuhan sediakan di sisi-Mu. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Berlah kasih dan karunia Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu.